Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winsi Rizafrianti dengan NIM 22006117. Saya berasal dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Saya dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang saya hormati, Ibu Profesor Nur Hizrah Gisti Tuati MED EDD dan Ibu Vivin Wildana MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Administrasi Keuangan Satuan Pendidikan. Pengertian administrasi keuangan. Menurut Taufik Rohman, tahun 2021, administrasi keuangan dapat dilihat dari berbagai pengertian, yaitu yang pertama secara etimologis. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin administration yang artinya pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pengelolaan. Yang kedua, administrasi juga berasal dari kata Belanda, administrati, yang diartikan sebagai istilah tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, koresponden, kearsipan, dan sebagainya. Yang ketiga berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani terdiri atas ade dan ministrate, yang berarti mengabdi, melayani, atau berusaha untuk memenuhi harapan setiap orang. Secara terminologis, pengertian administrasi keuangan dibagi menjadi dua lingkup, yaitu yang pertama administrasi keuangan dalam arti sempit. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Yang kedua, administrasi keuangan menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. B. Proses administrasi keuangan. Menurut Junaidi dan kawan-kawan, tahun 2022, berikut ini beberapa tahapan pembukuan keuangan sekolah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mengisi buku transaksi penerimaan atau buku transaksi pengeluaran keuangan dalam buku yang sudah disediakan. Yang kedua, bendahara harus tetap menyimpan bukti transaksi keuangan sekolah di kantornya atau tempat lain yang ditetapkan sekolah walaupun ia berhenti dari jabatannya. Yang ketiga, format dan prosedur teknis pembukuan administrasi keuangan ditetapkan sekolah. Yang keempat, setiap dokumen administrasi keuangan sekolah haruslah memiliki nomor dan kode. Yang kelima, setiap bukti transaksi yang dikeluarkan oleh sekolah wajib mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan juga lunas dari bendahara. C. Pemeriksaan dan pelaporan administrasi keuangan, penyusunan RPS, RKAS, penggunaan dan pertanggungjawaban. Yaitu yang pertama, penyusunan RPS. Menurut Muhaimin tahun 2009, penyusunan RPS atau M perlu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti guru, siswa, tata usaha, karyawan, orang tua siswa, komite sekolah atau madrasah, dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian kepada sekolah atau madrasah, sehingga RPS atau M akan menjadi milik semua warga sekolah atau madrasah dan pihak yang terkait. Yang kedua, RKAS. Menurut Sujak tahun 2022, sekolah dapat melakukan upaya-upaya dalam kerangka membangun kemitraan atau kerjasama penyusunan RKS dan RKAS ini. Misalnya, satu, membentuk tim khusus humas atau tim kerjasama dengan tupoki dan program penggalang kemitraan untuk menyusun RKS dan RKAS. Yang kedua, membuat website dan menjalin komunikasi dengan pihak lain. Yang ketiga, mengaplikasikan SIM yang lengkap untuk memberikan akses bagi semua pihak dalam kerangka penyusunan RKS dan RKAS. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi program dan promosi. Yang kelima, melaksanakan kunjungan penjajakan kerjasama dengan pihak terkait. Yang keenam, melaksanakan kontrak kerjasama yang dituangkan dalam mall atau piagam kerjasama dengan pihak terkait. Yang ketujuh, mengadakan berbagai kegiatan dalam kerangka penyusunan RKS dan RKAS sebagai implementasi kerjasama dan sebagainya. Penggunaan.
Administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Yang keempat, pertanggungjawaban. Administrasi keuangan dan pertanggungjawabannya ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan otorisator dan ordonator tidak boleh berfungsi sebagai bendaharawan. Otorisator berwenang mengeluarkan otorisasi, tapi dengan otorisasi itu tidak ada kekuasaan mengeluarkan uang dari kas bendaharawan. Yang keempat, D. Sumber pembiayaan pada suatu pendidikan. Menurut Kusuma M. DKK tahun 2023, pembiayaan atau pendanaan pada institusi pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam keberlangsungan proses pendidikan pada suatu sekolah. Sehingga dalam hal ini, pendanaan pendidikan pada suatu pendidikan dapat menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan sumber daya sekolah. Pada konsep pendanaan atau pembiayaan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah, masyarakat sekitar sekolah dan orang tua siswa dapat melakukan partisipasi dalam pendanaan pendidikan melalui pengumpulan dana dalam mendukung proses pendidikan, menentukan rencana pendanaan pendidikan atau budgeting, dan mengevaluasi pendanaan pendidikan atau auditing. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Menurut Ahmad S. tahun 2020, dalam kegiatan ini guru bertugas membantu kepala sekolah. Di samping tugas pokok mengajar, guru membantu tugas dari kepala sekolah sesuai dengan tugas yang diberikannya agar tidak terjadi kekacauan pengelolaan administrasi keuangan. Menurut Ego AS tahun 2019, telah disebutkan bahwa tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu, yaitu sekolah-sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih pada Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.